Yeay, kembali lagi di channel Boma Neutral yang saja Jora. Nah, kita akan mendengar lagi cerita dari saya, yaitu cerita selanjutnya. Tapi sebelum itu, saksikan dulu nih. Nah, itu dia. Nah, kali ini saya akan bercerita lagi, lanjut yang cerita kemarin. Kalau kemarin masalah dari band-band atau metal-metalan saya di tahun 2013. Sekarang saya akan cerita tentang kehidupan saya dalam bekerja. Nah, bekerja. Saya bekerja, sebelumnya saya bersekolah. Bersekolah juga waktu itu sempat bekerja. Pada tahun 2016 kan saya tamat. 2016 saya tamat. Dari sebelum tamat itu udah bekerja di tahun 2015 dan masih ngeband. Masih ngeband dan masih sekolah. Makanya kemarin itu kan ada cerita sedikit. Nah, di pas sekolah itu menurut saya pengalaman kerja saya yang sangat sakit, kacau, berantakan rasanya hidup. Wes. Tapi sebelum tuh memang sering kerja dulu waktu SMP, ikut manen sawit, kita orang bilang manen sawit. Karena badan kecil kan tidak mampu, jadi saya sekolah di Kabupaten Sanggau, di sebutin tidak ya sekolahnya, enak sajalah. Kerja di satu hotel hotel sih, kalau karena bos saya dulu ada dua hotel. Yang satunya hotel lama, hotel pertama, dan yang kedua hotel yang baru yang besar sekali, yaitu di Grand Narita. Ini tidak disponsori oleh siapapun, kalau mau disponsori silahkan. Di sini saya bercerita pas saya bekerja di hotel, dari hotel dulu ya, 2015 sampai pertengahan 2016 bekerja di hotel sebagai, awalnya dari OB, office boy, bahasa kerennya office boy. Nah, bekerja setelah mau kelulusan, mau ujian berhenti karena orang tua bilang fokus sekolah. Padahal dari dulu tidak ada fokus-fokusnya sama ya. Nah, saya bekerja. Setelah bekerja, setelah berhenti, saya lama di kampung. PP dari perjalanan dari Bodok ke Sanggau itu perjalanannya bukan sebagus sekarang. Kalau kalian tahu, hancur. Ada pohon pisang di tengah jalan. dulunya. Dah, setelah tamat, saya mencoba melamar di satu Pertamina, yaitu bergerak di bidang gas LPG. Saya sempat bekerja di situ selama hampir 2 tahun, dari tahun 2016 sampai pertengahan 2017. Saya bekerja di situ dengan gaji yang lumayan tinggi, tapi kerja yang lumayan berat. Saya bekerja, bangun pagi dari jam 7 pagi. Dari kampung tuh udah berangkat ke Sungai Mawang, nama desanya, di Kabupaten Sanggau. Pakai pakaian Pertamina, keren coy dulunya. Pertamina lu nih. Nggak sombong. Tapi bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu setiap hari dilakukan. Tanggal merah nggak ada libur kecuali hari Minggu. Jadi setiap hari dilakukan selama 1 tahun lebih tuh, lakukan terus kayak gitu terus. Nah, aku kan orangnya kan mudah bosan, tapi bukan masalah cinta ya, bosan. Lalu bosan kan, sama bosan, saya pikirkan, kenapa sih harus bekerja kayak gini? Benar, walaupun duitnya besar, ada pasti gitu kan, tapi pemikiran, bukan jiwaku gitu. Jadi putuskan buat berhenti.
dan melakukan sesuatu yang beda, menurut saya beda. Jadi dalam berhenti ini saya melakukan perjalanan keliling Kalimantan. Belum keliling Kalimantan, keliling Kalimantan Barat dari enggak sih keliling Kalimantan, menjelajahi wisata alam di Kalimantan Barat itu tepatnya. Jadi jalan-jalan ke sana sini dan saya rasa nanti ada saya jelaskan di cerita berikutnya. Di cerita berikutnya saya akan jelaskan. Jadi setelah itu saya berhenti dari Pertamina kan, dan melakukan sesuatu yang beda sambil bekerja. Bekerja lagi. Tapi saya bekerjanya tempat yang kata orang jauh dari kata masuk akal, jauh dari apa yang pernah saya lakukan yang berseragam atau gimana. Saya melakukan hal yang sangat beda sekali dari yang lain, yaitu menjadi tukang pikul semen. Jadi tukang pikul semen di salah satu perusahaan yang cukup ternama sih di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Dia cukup ternama, pusatnya di Pontianak, dan ada buka cabang di kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Sanggau. Saya melakukan pekerjaan ini hampir 1 tahun lebih juga, dari tahun 2000 berapa ya? Pokoknya lupa lah. Pokoknya baru-baru inilah saya awal 2019 saya berhenti dan melakukan perjalanan tadi itu kan sambil di situ. Karena di situ walaupun kerjanya berat, tapi akunya masih bisa menyisipkan waktuku sedikit untuk berjalan-jalan. Cerita jalan-jalannya ada di episode berikutnya, di part berikutnya. Nah, dari pekerjaan ini saya merasa sebelumnya saya merasa, wah ini walaupun kerjanya berat, tapi apa yang aku inginkan tuh dapat di sini. Kayak bisa jalan-jalan, bisa gini, bisa gitu, dapat. Cuma kondisinya banyak telinga, banyak masukan dari dari orang ke saya, kayak bilang, ngapa sih tinggalkan kerjaan yang bagus dulunya, yang udah pasti berseragam, udah orang semua pengen kerjaan tuh, kenapa sih kamu harus tinggalkan demi kerja yang kayak gini? Jangan salah, kerjaanku atau kerjaan pikul semen bukan hina kok, halal. Nah, saya menceritakan sedikit. Di sini saya bekerja jadi tukang pikul semen. Walaupun jadi tukang pikul semen menurut saya bukan hal yang hina. Karena apa ya? Karena membantu orang sampai ke desa-desa. Dari sini saya juga dapat pengalaman, pernah masuk ke desa-desa yang sangat terpencil di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Skadau. Saya pernah masuk beberapa pedalamannya sambil nyebrang pakai mobil sampai becek-becek di hutan. Jadi di sini saya merasa tepat sekali untuk untuk apa? Untuk rasa pribadi saya ngerasa pas tuh. Tapi di balik itu semua saya merasakan hal yang sedih, karena di pekerjaan itu ada sedikit kesedihan menurut saya. Saya kadang dijauhi sama, misalnya kalau saya dekat dengan wanita atau apa, saya sedikit rendah diri, atau kadang kok mungkin hati sih, kalau enggak tahu kata orang atau wanita yang lain enggak tahu ya. Saya pikir kok saya rendah kelasnya daripada mereka gitu. Sedangkan posisi saya di situ jadi tukang pikul semen dan bergaul sama wanita-wanita, dan kadang dekat sama wanita-wanita. Ada lah beberapa wanita yang misalnya saya dekati,
pas tahu saya kerja di sini, mereka kadang pelan mundur perlahan. Jadi mungkin kalian bisa membayangkannya sendiri. Jadi saya malas cerita terlalu masalah cinta karena saya kurang hobi masalah cinta. Nanti ada khususnya tenang nggak? Masalah percintaan, ya anjay, percintaan. Nah, lanjut lagi. Jadi selama 1 tahun lebih itu putuskan untuk mencoba berhenti lagi dan melakukan hal yang lebih gila, yaitu keliling Kalimantan bersama teman saya. Nah, dari situ saya melanjutkan perjalanannya dengan sangat sempurna. Pokoknya nanti ada cerita kelanjutan dari ini, dari yang part 1, yaitu tentang pada saya dulu metal-metalan dan sekarang saya kerja. Nanti di perjalanan saya mungkin ceritanya akan lebih panjang dan dipisah per partnya. Jadi pesan dari yang sekarang untuk siapapun yang mendengar, yang bekerja giatlah bekerja, dan bagi wanita jangan selalu merendahkan apa yang dilakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh seorang lelaki atau pria. Jadi buat kalian sang wanita, kami tidak pernah memandang kalian gimana baik buruknya. Sebagai laki-laki ya, menurut saya sebagai laki-laki saya tidak pernah memandang buruknya kalian wanita itu semacam mana, masalah pekerjaan atau apa segala macam. Jangan sampai kalian merendahkan kami sebagai laki-laki yang bekerja seperti yang di dalam cerita saya. Mungkin saya tidak bisa ceritakan orangnya siapa karena saya tidak mau menjelekkan nama orang. Nah, dari situ saya bisa simpulkan bahwa semua pekerjaan itu sama dan halal, intinya halal. Oke. Jika kalian senang dengar cerita saya berikutnya, tetap patenkan channel Woman Neutral di Salam Jora.